Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Unifa Surabaya, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi koperasi simpan pinjam. Namun sebelum itu, perkenalkan nama-nama dari kelompok 1, yaitu yang pertama ada Tony Agusta, Nitania, Muhammad Arwani, M. Andi Taufik, Husnul Khotimah, Tri Kustia, Salimah Tasdik, Anissa Alivia, Vela Ferliana, dan terakhir ada Rintis Rizky. Materi pertama yang akan kita bahas adalah pengertian koperasi. Secara harfiah, koperasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti cooperation, yang terdiri dari dua suku kata, yaitu yang pertama adalah co, yang berarti bersama, dan operation, yang berarti bekerja sama. Jadi koperasi berarti bekerja sama. Sedangkan definisi lain, koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Sedangkan definisi menurut Bapak Koperasi Indonesia, yaitu Muhammad Hatta, adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Materi kedua adalah jenis-jenis koperasi. Jenis-jenis koperasi yang pertama adalah koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang kegiatan utamanya melakukan usaha penyimpanan dan peminjaman uang untuk keperluan anggotanya. Sedangkan yang kedua ada koperasi produksi. Koperasi ini mengutamakan anggotanya dalam rangka berproduksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Saya Vela Ferlia Putri Yusmara, NIM saya 191600212. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa jenis dari koperasi. Yang pertama yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melakukan usaha penyimpanan dan pinjaman sejumlah uang untuk keperluan para anggotanya. Dan yang kedua adalah koperasi produksi. Koperasi produksi diutamakan diberikan kepada para anggotanya dalam rangka berproduksi untuk menghasilkan barang maupun jasa. Kemudian yang selanjutnya yaitu koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyediakan kebutuhan akan barang-barang pokok sehari-hari seperti sandang, pangan, dan kebutuhan yang berbentuk barang lainnya. Dan yang terakhir adalah koperasi serbaguna. Koperasi serbaguna adalah koperasi yang kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan jasa yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum lainnya. Milani NIM 1916000284. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang prinsip koperasi dan tujuan koperasi. Berikut penjelasannya. Prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Maksudnya, setiap keanggotaan atau anggota secara sukarela memberikan modalnya sendiri-sendiri untuk digabungkan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, dan keanggotaan bersifat terbuka. Maksudnya terbuka untuk siapa saja yang mau menjadi anggota koperasi tersebut. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Karena setiap keanggotaan koperasi bebas berpendapat. Tetapi yang dimaksud bebas berpendapat harus memakai aturan yang jelas berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan demi mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Maksudnya, setiap sisa hasil usaha atau SHU adalah jasa dari masing-masing anggota dan modal dari masing-masing anggota. Jadi, pembagian SHU setiap anggota harus dibayar secara tunai, karena di sini setiap anggota adalah investor atau jasa modal. Selain investor, anggota koperasi adalah pemilik jasa sebagai pemakai atau pelanggan. SHU juga merupakan hak dari setiap anggota koperasi. Yang keempat,
Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Pembelian balas jasa di dalam anggota koperasi terbatas oleh besarnya modal yang tersedia. Apabila modal sedikit, pembelian balas jasanya juga sedikit, dan begitu juga sebaliknya. Jadi dilihat dari besar kecilnya modal anggota itu sendiri. Yang kelima, kemandirian. Maksudnya setiap anggota mempunyai peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing atas setiap usaha itu sendiri. Selain itu, anggota koperasi dituntut berperan secara aktif dan upaya mempertinggi kualitas dan bisa mengelola koperasi dan usaha itu sendiri. Yang keenam, berpendidikan perkoperasian. Maksudnya pendidikan perkoperasian memberikan bekal kemampuan bekerja setelah mereka terjun dalam masyarakat. Karena manusia di samping sebagai makhluk sosial, juga sebagai makhluk individu, dan melalui usaha-usaha pendidikan perkoperasian dan partisipasi anggota sangat dihargai dan dianjurkan dalam berkehidupan koperasi. Selain itu, juga melalui pendidikan perkoperasian, setiap orang dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing. Yang terakhir, ketujuh, kerjasama antar koperasi. Maksudnya adanya hubungan kerjasama antar koperasi satu dengan koperasi yang lain untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama, dan dengan adanya kerjasama antar koperasi dapat mewujudkan kesejahteraan koperasi tersebut. Kita beralih ke tujuan koperasi. Tujuan koperasi di sini untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat dalam Undang-Undang 25 tahun 1992. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Taufik Hidayatullah, NIM 191600018. Saya akan mempresentasikan untuk jenis koperasi. Jenis koperasi dibagi menjadi dua, yakni koperasi primer dan koperasi sekunder. Untuk koperasi primer, itu koperasi yang minimal anggotanya sebanyak 20 orang, itu dari perseorangan. Untuk koperasi sekunder, koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi. Yang membedakan untuk primer dan sekunder adalah jika primer itu langsung dari perorangan, kalau sekunder itu dari badan yang di dalamnya terdapat susunan perorangan anggota. Yang kedua, kelebihan koperasi. Kelebihan koperasi ada 7. Yang pertama, mengutamakan kepentingan anggota. Yang kedua, anggota koperasi berperan sebagai produsen dan konsumen. Jadi, maksud untuk menjadi produsen dan konsumen itu anggota koperasi sebagai penabung atau sebagai ibarat nasabah, dan sebagai juga untuk konsumen atau yang meminjam hasil tabungan tersebut. Yang ketiga, dasar sukarela dan terbuka. Dalam koperasi itu sifatnya sukarela, tidak ada paksaan. Yang keempat, setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Yang kelima, memiliki kemudahan dalam mendapatkan modal usaha dalam koperasi. Untuk meminjam uang sebagai modal dalam usaha sebagai anggota koperasi itu sangat mudah daripada anggota luar yang ingin meminjam, karena dalam koperasi itu mementingkan kepentingan dalam anggotanya tersebut. Yang keenam, besarnya simpanan wajib dan simpanan pokok tidak memberatkan anggota. Yang ketujuh, meningkatkan kesejahteraan anggota bukan untuk mencari keuntungan. NIM saya 19-11-0058. Kekurangan koperasi. 1. Rendahnya kesadaran dalam koperasi. 2. Memiliki daya saing yang lemah. 3. Terbatasnya modal dan sulit untuk mendapatkan modal. 4. Kurangnya kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi. Sumber dana koperasi. Yang pertama adalah iuran pokok, sejumlah uang yang sama banyaknya dan sama nilainya
yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat telah menjadi koperasi. Yang kedua, iuran wajib yang harus dibayarkan setiap bulan oleh setiap anggota kepada koperasi. Yang ketiga, iuran sukarela. Iuran bulanan setiap anggota kepada koperasi yang besarnya sesuai kemampuan anggota koperasi. Nama saya Anissa Alifiawatiani, NIM saya 191 Saya akan menjelaskan tentang perbedaan pokok laporan keuangan koperasi dan konvensional. 1. Laporan keuangan koperasi bertujuan untuk mengkalkulasi sisa hasil usaha, mengawasi aset milik koperasi untuk menghindari penyalahgunaan dan kecurangan, memberikan informasi mengenai hak atas individu yang memiliki kepentingan dengan koperasi dan digunakan sebagai dasar dalam rangka pengambilan keputusan. Laporan keuangan konvensional suatu metode mengolah informasi keuangan dan menyajikannya agar dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan terhadap hasil laporan tersebut. Perbedaan laporan keuangan koperasi dan perusahaan konvensional. Laporan keuangan koperasi: 1. Neraca, 2. Perhitungan hasil usaha, 3. Laporan arus kas, 4. Laporan promosi ekonomi anggota, 5. Catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan konvensional: 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan arus kas, 4. Laporan perubahan ekuitas atau modal. Saya Nitania Ambarwati dari kelas akuntansi A dengan NIM 19160.004. Saya akan mempresentasikan mengenai koperasi simpan pinjam. Kemudian yang keempat, laporan promosi ekonomi anggota. Laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama 1 tahun tertentu. Dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan yang memuat perlakuan akuntansi mengenai pengakuan pendapatan, beban, aktiva tetap, penilaian persediaan piutang, dan sebagainya. Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non-anggota serta pengungkapan informasi lain seperti kegiatan atau pelayanan utama koperasi. Sedangkan konvensional yang keempat yakni laporan perubahan ekuitas atau modal. Laporan keuangan yang menyajikan perubahan modal yang terjadi pada akhir periode perusahaan. Perubahan juga dapat terjadi karena adanya prive. Nama saya Muhammad Arwani, NIM saya 1916-04x5. Dalam slide ini, saya akan memaparkan perbedaan laporan keuangan koperasi dan konvensional. Yang kedua, masalah perhitungan usaha. Di dalamnya terdapat pencatatan hasil usaha dengan anggota koperasi dan laba rugi dengan non-anggota. Kalau di konvensional, adanya laporan laba rugi. Biasanya menyajikan beban penjualan, beban administrasi, beban kerugian lain, dan laba kotor, laba operasi, dan laba bersih. Yang ketiga, untuk yang koperasi, laporan arus kas mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada periode tertentu. Sama juga di laporan konvensional. Selanjutnya yang keempat, perbedaan di laporan promosi ekonomi anggota. Laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama 1 tahun tertentu. Kalau di konvensional, laporan perubahan ekuitas modal namanya. Laporan keuangan yang menyajikan perubahan modal yang terjadi pada akhir periode perusahaan. Perubahan juga dapat terjadi karena adanya private dari pemilik saham. Yang selanjutnya, yang ada cuma di koperasi, yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan yang memuat perlakuan akuntansi mengenai pengakuan pendapatan, beban aktiva tetap, penilaian persediaan, piutang, dan sebagainya. Dasar penetapan harga, pelayanan kepada anggota dan non-anggota, serta pengungkapan informasi lain seperti kegiatan atau pelayanan utama koperasi.
Selamat siang, nama saya Tony Agusta, NIM saya 171609004. Di sini saya akan menjelaskan slide nomor 17 dan slide nomor 18. Slide nomor 17 ini contoh penjualan untuk akuntansi koperasi. Yang pertama itu kita ketahui bahwa koperasi itu mendapatkan modalnya itu dari simpanan anggotanya. Contohnya yang pertama itu penyetoran uang tunai sebagai simpanan pokok dari 200 orang untuk anggota koperasi sebesar 500.000 per orang untuk modal pendirian koperasi. Cara penjualannya itu yang pertama itu di debit itu kas sebesar 100 juta didapat dari 200 orang dikali 500.000. Terus di kreditnya itu simpanan pokok yaitu sebesar 100 juta. Untuk yang kedua itu dia ada 3 jenis simpanan. Untuk koperasi itu simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Simpanan wajib itu kita keluarkan biasanya itu setiap bulan atau setiap minggu tergantung kebijakan koperasi itu masing-masing. Sedangkan simpanan sukarela itu simpanan sukarela dari anggotanya sendiri untuk misalnya berniat untuk menambah modal koperasi atau ikut mau menyumbangkan misalnya kayak koperasi itu kekurangan modal, bisa melalui simpanan sukarela. Contohnya, setiap anggota koperasi menyetorkan uang sebesar 25.000 per orang sebagai simpanan wajib anggota. Dan ada sejumlah anggota menyimpan uangnya di koperasi sebesar 12 juta. Jurnalnya itu di debit itu kas sebesar 17 juta. Terus di kreditnya ada 2 simpanan wajib itu sebesar 5 juta. Didapat dari 25.000 dikali dengan 200 orang. Terus yang di kreditnya itu simpanan sukarela juga sebesar 12 juta. Terus slide selanjutnya, nah ini kan tujuan koperasi itu untuk memakmurkan anggotanya sendiri. Jadi jika ada anggotanya untuk koperasi simpan pinjam berarti bisa meminjam uangnya di koperasi. Contoh soalnya itu koperasi kawanmu itu memberikan pinjaman uang kepada 24 orang anggotanya sebesar 3 juta per orang dengan nilai total pinjaman sebesar 120 juta pada suku bunga 3% per bulan. Jurnalnya itu di debit piutang anggota sebesar 72 juta, terus di kredit kasnya berkurang sebesar 72 juta. Jadi untuk koperasi sendiri itu piutangnya berasal dari anggotanya karena kan koperasi simpan pinjam. Untuk nomor 4 itu contoh selanjutnya itu jika terjadi pembayaran hutang yang dari anggotanya kemarin berarti kan di koperasi sebagai piutang. Ini anggota koperasi membayar angsuran pokok, bunga pinjaman dan jasa provisi sebesar 18 juta. Dari jumlah itu 12 juta merupakan angsuran pokok pinjaman, 3.600.000 merupakan bunga pinjaman dan sebesar 2.400.000 merupakan jasa provisi. Jadi jurnalnya itu kas untuk debitnya itu sebesar 18 juta. Sedangkan untuk kreditnya itu terbagi 3. Yang pertama itu piutang anggota sebesar 12 juta, itu pokoknya. Terus untuk bunga pinjaman dan jasa provisi itu masuk sebagai partisipasi. Yang pertama itu partisipasi jasa pinjaman sebesar 3.600.000. Selanjutnya partisipasi jasa provisi sebesar 2.400.000. NIM saya 19160031. Saya akan menjelaskan tentang perhitungan hasil usaha. Hasil usaha yang pertama pendapatan ada 2. Yang pertama pendapatan dari jasa piutang direalisasi tahun 2014 sebesar 47.649.600. Di rencana tahun 2014 sebesar 50 juta rupiah. Direalisasi tahun 2013 sebesar 40.973.700. Yang kedua, pendapatan dari lain-lain. Direalisasi tahun 2014 tidak ada, di rencana tahun 2014 tidak ada, direalisasi tahun 2013 sebesar 115.000. Jumlah pendapatan dari realisasi tahun 2014 sebesar 47.649.600. Di rencana tahun 2014 sebesar 50 juta rupiah. Direalisasi tahun 2013 sebesar 41.088.700. Pengeluaran ada 4. Yang pertama biaya organisasi terdiri honor pemotong gaji, honor pengurus,
honor pengawas. Yang kedua, biaya administrasi kantor. Yang ketiga, biaya rapat atau lembur. Yang keempat, biaya penyisihan terdiri fotokopi brosur, konsumsi pelaksanaan, uang duduk ikut. Dari jumlah seluruh pengeluaran direalisasi tahun 2014 sebesar 14.986.250. Di rencana tahun 2014 sebesar 15.036.250, direalisasi tahun 2013 sebesar 14.907.500. Dan semua hasil pendapatan dan pengeluaran sisa hasil usaha atau SHU direalisasi tahun 2014 sebesar 32.663.350. Di rencana tahun 2014 sebesar 34.963.750, direalisasi tahun 2013 sebesar 26.181.200. Di slide selanjutnya menjelaskan tentang neraca koperasi simpan pinjam tahun buku 2014 Koperasi Kawanmu. Di aktiva ada kas dan piutang. Di sini udah terlampir jumlahnya dan total semua di aktiva sebesar 398.473.717. Di kewajiban dan kekayaan, di kewajiban ada simpanan sukarela, simpanan wajib kredit, simpanan THR, resiko kredit, simpanan kurban, tabungan siswa, dan jumlahnya sudah terlampir di sini dan totalnya sebesar 163.147.030. Dana-dana yang terdiri dana sosial, dana pengembangan koperasi, dana pendidikan koperasi, jumlahnya sudah terlampir di sini. Totalnya sebesar 7.776.452. Di kekayaan terdiri simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan modal koperasi, simpanan pemupukan modal, dan SHU tahun buku 2014. Di sini jumlahnya sudah terlampir dan totalnya sebesar 227.550.235. Yang di SHU tahun buku 2014, SHU tahun buku 2014, di sini ada perincian pembagian SHU tahun buku 2014. Di sini sudah terlampir data-data di sini. Jadi di seluruh total aktiva jumlahnya sebesar 398.463.717 dan seluruh total kewajiban dan kekayaan sebesar 398.473.717. Di slide selanjutnya menjelaskan tentang daftar simpanan, sisa piutang, dan perolehan SHU. Di sini terdapat 25 nama yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, simpanan pemupukan modal, simpanan THR, simpanan kurban, simpanan SWK, total simpanan, telah memberi jasa, sisa piutang, SHU simpanan, SHU jasa, dan total SHU. Di sini sudah terlampir datanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.